hektar itu bisa tembus 45 sampai 48 ton. Itu bukan 1 per hektar ya teman-teman, 1,5 ton sampai 1,6 ton ya untuk saat buah trek. Nah itu dia. Oke baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Semoga yang saya beritahu ini bermanfaat buat teman-teman ya. Di sini setelah saya sampaikan karena ada saya lihat salah satu yang sedikit mengganjal di hati saya, tidak sesuai dengan prakteknya di lokasi ya teman-teman. Karena ada yang mengatakan bahwa 1 hektar itu bisa tembus 45 sampai 48 ton. Itu bukan 1 per hektar ya teman-teman. Itu bukan per hektar. Karena 1 hektar itu dalam 1 bulan, ini sawit yang dipupuk loh ya. Saya tidak mengatakan sawit yang tidak dipupuk. Kalau sawit yang tidak dipupuk nggak sampai ya teman-teman. Sama sekali nggak sampai hitungannya ya. Nah kalau sawit dipupuk per 3 bulan atau 1 tahun sekali itu dapat. Karena dalam 1 hektar itu sekali panen itu kita hitung ya per panen per 21 hari ya. Mungkin kalau panennya per 2 minggu nggak sampai ya teman-teman. Untuk per 21 hari 1 kali 1 bulan hitungannya panennya adalah 1,5 ton sampai 1,6 ton ya untuk saat buah trek. Nah itu dia, pada saat buah trek. Nah, pada saat buah muncak ya teman-teman, pada saat buah muncak per 1 hektarnya kebun sawit isinya 150 sampai 160 ya teman-teman. Itu isi per hektarnya ya. Itu untuk bibit PPKS ya. Saya di sini tahu bibit PPKS. Kalau jenis marihat dia cuma 125 karena isi 1 kantongnya 250. Nah, itu ya teman. Kita berdasarkan pernyataan kenyataan di fakta, karena saya berpengalaman, saya muat sendiri, panen saja yang tidak saya lakukan dan pruning saya tidak lakukan, seperti panen muat mengantar ke pabrik sudah saya pernah lakukan ya. Panen dulu saya pernah, waktu dulu sebelum saya punya anggota panen, saya panen sendiri juga, jadi saya tahu semua tonase ya. Nah itu dia, untuk tonase itu tadi adalah per 1 tahun itu ada yang mengatakan segitu 48 sampai 45 ton ya. Nah kita hitung saja, kalau 45 ton kita bagi 12 bulan ya, itu hitungan 1 kali 1 bulan pemanenan ya, 1 kali 1 bulan pemanenan itu dapatnya 3,7 sekian. Kalau 48 ton kita bagi 2 adalah 4 ton. Nah sementara untuk 1 hektar itu tidak pernah namanya pada saat panen biasa ya, pada saat panen biasa yang buahnya setara, tidak puncak ya, nggak pernah sampai 1 hektar itu sampai 4 ton atau 3,7 ton. Nah sedangkan panen puncak saja ya untuk 1 hektarnya ya teman-teman, untuk 1 hektarnya pada saat panen puncak ini ya, saya pernah merasakan 2 kali. Saya punya lahan 1 hektar itu, saya pembuktian, saya teliti ya. Berdasarkan pengalaman saya, 1 hektar itu mentoknya adalah 3 ton ya. Itu sudah full pupuk untuk sawit PPKS ya. Nah untuk sawit PPKS, kita jangan ngomong bibit yang lain. Dan bibit yang lain juga sama. Sebenarnya tonasenya nggak sampai segitu. Dia memperhitungkan, ditulis di situ bukan per hektar, per 1 kapling. 1 kapling itu adalah 2 hektar teman-teman. Nah kalau 2 hektar masuk, asli masuk. Kalau hitungan PTP dulu seperti itu. Dia perhitung itu per kapling. 1 kapling itu setiap penduduk itu ya, per kakak dapatnya 1 kapling. 1 kapling itu adalah 2 hektar ya teman, untuk pembagian tran. Untuk pembagian tran di masyarakat sekitar sini dulu saya pahamnya 1 kapling itu isinya 2 hektar. Dan bibit zaman dulu isinya 1 kapling ada 250. Nah kalau jenis PPKS sekarang atau TN1 isinya per 1 kapling itu adalah 300 sampai 315, ada yang sampai 320 tergantung kerapatan dengan ukuran 7 meter. Kalau zaman dulu untuk ukuran tuh 8 paling sedikit, paling pendek ya, 9 sampai 10 meter ya untuk pancangan. Karena memang pelepahnya sawit zaman dulu jenis buah besar adalah 6 meter panjang pelepah, jadinya dibagi 2 ya segitu ya, paling minimal segitu pemancangannya. Nah itu tadi yang saya katakan, kita kalikan saja ya,
itu kita secara realnya saja ya, berdasarkan pengalaman saja. Mungkin bisa dipraktek di rumah kalau nggak percaya ya teman-teman dengan apa yang saya omongkan ini. Silahkan praktek di rumah. Berapa ton teman-teman punya satu kapling itu dalam 1 hektarnya dapat berapa. Cuma yang pernah saya coba dan dengan pupuk yang rutin, perawatan yang bagus, pruning setiap tahun, yaitu dapatnya pada panen biasa dia dapatnya 1 ton 600 sampai 1,5 ton saja per hektarnya. Jadi 1 kapling atau 2 hektar itu dapatnya 3 ton. Itu baru masuk perhitungannya 48 ton per tahun. Mungkin kalau dia panen 2 kali ya mungkin bisa, tetapi ya hasilnya ya segitu juga per 2 minggu sekali. Kita hitung saja kalau per 2 minggu sekali, tapi saya pernah untuk per 2 minggu sekali dia dapatnya cuma 1 ton 300 saja ya teman-teman. Itu pun kita panen dengan buah mentahnya ya. Nah apalagi, nah untuk siklusnya sendiri sawit ini biasanya puncaknya cuma sekali 1 tahun ya. Untuk panen-panen berikutnya biasanya untuk panen puncak itu biasanya kalau puncak sangat puncak sekali paling lama yaitu 4 bulan ya teman-teman. Paling lama 4 bulan yang sangat puncak, yang betul-betul puncak tertinggi, panen terbanyak ya, buah paling banyak 4 bulan. Karena kemarin kita dapat banyak itu adalah 4 bulan. Selama itulah yang mentoknya ya 2 bulan, yang posisi tinggi ini sisa-sisanya ini sudah mulai merata menurun sehingga sampai titik terendah. Nah ini untuk saya panen untuk saat ini adalah titik terendah, yaitu titik terendahnya tadi adalah satu kapling atau 1 hektarnya ya, bukan 1 kapling ya, 1 hektarnya yaitu 1,5 ton per sekali panen. Nah itu dia, tapi 1 bulan sekali loh teman-teman, 1 bulan sekali per 21 hari. Mungkin kalau per 2 minggu ya, saya pernah per 2 minggu atau 14 hari ya hasilnya tetap begitu, sama saja. Karena memang proses matangnya buah itu kondisinya tetap sama, kecuali dipanen dengan yang mentah. Tapi panen berikutnya sudah kosong, bisa panennya 5 kuintal saja atau 1 ton ya kalau sampai. Nah itu dia, untuk penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Kita nggak mengada-ngada begini begitu, enggak. Saya jujur aja kalau soal petani sawit ini, bertani sawit sudah lama, jadinya saya beritahu aja kepada teman. Nah untuk proses pemupukannya yang dapat segitu itu ya teman, sekali atau 2 kali atau 1 kali 1 tahun itu masih dapat ya teman. Yang bagusnya adalah 3 kali jika teman-teman tuh punya modal, tapi usahakannya 1 kali aja teman-teman. Kasihan teman-teman kalau mupuknya sampai 3 kali setahun, karena waktu, modal. Mending teman-teman untuk hasil sawit ini teman-teman tabung ya. Ingat ya, teman-teman tabung untuk masa depan anak-anak teman-teman, atau untuk membeli lahan lagi. Kalau teman-teman berharap dengan kebun yang 2 hektar misalnya, punya 2 hektar saja, karena sawit ini bisa tua ya. Nah itu dia, saya katakan sawit bisa tua. Nanti pada saat dia tua produktivitasnya sudah menurun, karena umur sawit paling mentok yang panen bagus adalah yang banyak adalah sesuai dengan target, yaitu 45 sampai 48 ton 1 kapling ya per 2 hektar tadi. Yang 1 hektarnya ada 1,5 ton per bulan ya. Nah itu cuma sampai umur 15 tahun. Itu 15 tahun itu sudah keteteran ya. Coba aja saya praktekkan saja ya. Mungkin teman-teman nggak percaya, silahkan praktek saja di teman-teman. Mungkin kita beda-beda rezeki. Kita tidak tahu, urusan rezeki kan Tuhan. Kita sekedar bekerja saja. Semua tidak sama ya. Kalau prakteknya saya di lokasi seperti itu. Mungkin ya silahkan komen saja di kolom komentar. Silahkan sebanyak-banyaknya ya, terserah ya teman-teman. Karena kita saling share saja sini. Di sini saya juga dapat ilmu dari teman-teman juga. Karena ilmu itu dari mana saja datangnya. Yang penting kita itu jangan saling menghujat ya. Nah itu tadi. Untuk pemupukan 3 tahun sekali. Kalau sistemnya saya adalah 2 kali saja. Biasanya menggunakan pupuk kimia. Habis itu menggunakan kapur, karena kapur ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting sekali. Untuk kapur ini sangat penting karena dia nanti biar pohon itu nggak kuning ya, daun-daunnya nggak kuning dan mati-mati pelepahnya ya. Itu fungsinya. Kalau untuk tanah di tempat saya adalah tanah yang jenisnya asam, karena tingkat hujannya sangat tinggi di daerah Kalimantan ya, jujur aja. Dari Kalimantan yang mungkin yang pernah nanam sawit di Kalimantan sudah merasakan bagaimana tingkat hujannya yang cukup tinggi.
karena setiap tahunnya itu juga hujannya cukup lumayan ya teman-teman. Nah itu saja ya teman-teman, mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkebunan sawit ini yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya ya. Silakan komen di kolom komentar jika ada yang kurang paham.